Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satya Buku Dharmakan, Dharma Kubaktikan, salam pramuka. Salam. Oke. Halo kakak-kakak pramuka, kali ini kita kembali lagi di channel YouTube Kuatri Cabang Kabupaten Berau dengan tema Workshop Berau on Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini, atau edisi pertama kali ini, kita bakalan ngobrol bareng bersama salah satu inspirator, inisiator, panutan kita semua ya, untuk panutan khususnya pramuka di Kuatri Cabang Kabupaten Berau bersama Kak Zul Wahren selaku Ketua Pusdikelacap Kabupaten Berau. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik sekali. Kegiatannya ngapain aja Kak selama ini Kak? Kegiatan selama ini untuk Pusdikelacap ya, kita orientasi untuk benda-benda yang ada di depan di Kuatri Ranting, skup Kuatri Cabang Berau. Kemudian kita baru selesai melakukan kegiatan juga bersama kakak-kakak Bina Waksa. Kak, untuk kegiatan kali ini Kak yang Pusdikelacap ada ini kegiatan apa sih Kak? Kegiatan yang baru kita selesaikan tadi itu sesuai dengan program kerja Kuatri Cabang Berau tahun 2024 dan rapat-rapat pendahuluan kakak-kakak pelatih di korps pelatih Pusdikelacap Kabupaten Berau. Kita sepakat mengadakan kegiatan pitaran pelatih. Pitaran pelatih itu kayak apa sih? Pitaran pelatih ini di mana pertemuan para pelatih saling sharing, tukar wawasan, kemudian saling menyamakan persepsi tentang materi-materi kegiatan kepramukaan yang lebih khusus lagi berkenaan dengan materi-materi orientasi maupun kursus-kursus baik itu kursus media dasar maupun kursus media lanjutan, di mana kita harapkan adanya persamaan persepsi sesama pelatih, dan ketika melakukan kegiatan kursus maupun orientasi dari awal sampai akhir kegiatan itu bisa berkelanjutan, jadi tidak saling tumpang tindih materi. Nah, itu tujuan diadakan pitaran pelatih ini Kak. Sebelumnya gimana sih Kak? Mungkin banyak kakak-kakak pramuka di Kabupaten Berau ini yang belum tahu apa perbedaan nih Kak, pelatih dan pembina. Nah ini kan banyak yang sangat menyalahgunakan atau banyak salah persepsi. Padahal gini, dia ngajar di gugus depan, padahal dia bisa kita bilang adalah pelatih pembantu atau pembina pembantu, tapi dia mengaku-ngaku artinya dia sering bilang saya ini pelatih sekolah ini. Nah itu padahal pada intinya pelatih itu kalau di gerakan pramuka ya itulah kayak musik gitu kan. Gini, jadi ada perbedaan antara pembina dan pelatih. Kalau pembina itu tidak, dia berkaitan dengan peserta didik dan harus memenuhi atau telah mengikuti kegiatan minimal kursus media dasar maupun bisa juga atau kursus media lanjutan. Jadi paling minim sudah mengikuti KMD, kursus media dasar ya. Baru bisa disebut pelatih gitu. Itu pembina. Oh pembina ya. Pembina. Nah dia orientasinya kepada peserta didik. Sedangkan untuk pelatih ini adalah dia yang melatih para pembina. Ya, maka pelatih ini jenjangnya selain ikut kursus media dasar dan kursus media lanjutan, maka dia harus mengikuti kursus pelatih dasar, ya minimal kursus pelatih dasar untuk menjadi seorang pelatih, atau lebih meningkatkan kualitasnya lagi mengikuti dan kursus pelatih lanjutan atau PPR. Nah, pelatih ini selain dia melatih para pembina, dia juga berkewajiban mempunyai gugus depan, melatih peserta didik. Jadi kalau pembina itu hanya sebatas untuk gugus depan melatih para peserta didik, ya dia dorongan kursus yang diikutinya atau kualifikasi yang dididiknya minimal KMD atau bisa menjadi melanjutkan dengan kursus lanjutan ya. Sedangkan pelatih gitu ya, dia di KPR, di KPD dan KPR. Nah, sebelum kita lanjut ya Kak tentang pertanyaan tentang sebut pitaran pelatih atau tentang musik, Kak Jul ini
aktif di gugus depan mana juga Kak? Ya, kalau pengalaman kepramukaan saya, gitu kan, saya mulai siaga sudah ikut pramuka. Wah, kalau saya dari SMP Kak. Mulai siaga SD, gitu kan. SD itu sekitar tahun 1988. Jadi sekitar saya kelas 4 SD sudah ikut pendidikan pramuka, karena di sekolah saya dulu harus dapat APK pramuka pada SD nomor 12 itu wajib pramuka, diwajibkan. Jadi setiap hari Sabtu sore itu kita kegiatan pramuka. Nah, berlanjut lagi ketika saya di SMP, gugus depan lama 31 15 36 saya aktif pramuka. Jadi dunia siaga pernah saya tekuni, gitu ya. Di kelas 5 dan 6 itu sudah masuk penggalang, kami dijadikan penggalang di siaga ketika saya usia di kelas 4 SD, gitu. Nah, lanjut di SMP, ya, dunia penggalang saya lanjutkan di tingkat pendidikan pertama, ya. Nah, itu sampai penggalang terap. Kemudian tahun 95 saya lulus SMP, Belum lahir saya itu. lanjut ke sekolah menengah atas, ya, SMA. SMA Negeri 1. Nah, aktif lagi di gugus depan 3101, 3102, Gajah Dewantara dan Dewi Saktika. Gitu. Dan alhamdulillah tahun Remuna ke-7 tahun 1997 saya juga sebagai peserta Remuna nasional, gitu kan. Berarti harus di Rainas juga. Kemudian lulus SMA 1 saya kuliah. Nah, di Pandega saya juga aktif. Ikut juga. Ikut juga. Di gugus depan 095 096 HM Manjadi dan Patus Jaya Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Oh Banjar, kira-kira saya kuliah di sini juga Pak. Saya kuliah di Banjarmasin. Setelah itu kembali ke Berau, tetap aktif lagi di kuartir Ranting Tanjung Bedok. Masuk kuartir itu baru ke kuartir ini. Kita sebagai pembina karena belum usia pembina pada itu lulus kuliah tahun 2003 itu masih usia 23 tahun, masih usia Pandega. Jadi tetap kita jadi peserta didik dan membantu membina di Gugus Depan Melawarman dan Gajah Dewantara Dewi Saktika. Itu pengalaman pramuka. Dan usia 25 masuk Kuarang Tanjung, 2 periode di Kuarang Tanjung, kemudian ditarik ke kuartir cabang sampai sekarang. Bahkan yang saya tahu semenjak selama saya di sini Kak, yang masih milih itu pembina putri. Masih jauh nggak sakit? Pembina putri kurang, rata-rata pembina putra yang banyak. Di sini kayak gimana? Kalau dari kualitas pembina yang memenuhi standar KMD, ya, imbang saja antara putra dan putri, ya. Tetapi bagi pembina putri kita ini, setelah dia berkeluarga, dia Sibuk mengurus rumah tangganya, sehingga tidak bisa terjun langsung ke lapangan dalam membina. Nah, sehingga di dalam kegiatan kepramukaan yang berjalan, ya, yang seharusnya ada satuan terpisah antara putra dan putri, tidak bisa maksimal terlaksanakan rata-rata di gugus depan itu karena pembina putri yang mau terjun langsung membina itu terbatas. Nah, sehingga handle oleh pembina putra. Nah, adapun rencana apakah mau di SKM dan sebagainya, kita coba menjajaki ke depan ke dinas pendidikan, ya, dan pihak-pihak yang mempunyai wewenang dalam membuat aturan regulasi tentang hal tersebut. Apakah memungkinkan di Kabupaten Berau ini kepala sekolah itu harus mempunyai kualifikasi KMD. Ya, kita coba menjajaki nanti ke depannya ke dinas pendidikan, gitu ya. Soalnya banyak keluh juga Kak, keluhan artinya gini ya, ketika pembina ini ingin membawa gugus depannya anggota pramukanya mengikuti ajang perlombaan atau event, dia terhambat oleh gugus ketua kepala sekolah Kak, karena ya mungkin ya kurang lebih mereka tidak mengerti artinya kepramukaan Kak. Makanya banyak kan daerah-daerah lain itu mengadakan kegiatan tersebut agar kepala sekolah juga ikut paham dan ikut hadir apa itu gerakan pramuka gitu. Ya, salah satu kendala memang ketika
pimpinan tidak terlalu memahami Iya. manfaat atau makna dari sebuah kegiatan termasuk pramuka, maka dukungan juga tidak maksimal ya. Betul. Tapi saya rasa di biro ini, sekolah di biro ini mereka memahami ya. Alhamdulillah. Untuk pentingnya pramuka itu. Cuma ya karena kebutuhan sekolah itu yang terbatas, anggaran sekolah juga terbatas untuk memenuhi berbagai macam kegiatan standar pendidikan di sekolah, maka harus dibagi-bagi. Jadi tidak bisa sebelumnya memenuhi keinginan kita untuk kemajuan pramuka. Tapi kedepannya semoga bisa Amin, amin. Semoga saya berharap secara full oleh pimpinan masing-masing satuan pendidikan. saya berharap seperti itu, Kak. Apa mungkin nanti bisa nih, apalagi yang kita ketua kepala dinas pendidikan Kabupaten Moroni, orang-orang pramuka juga nih, Kak ya. Nah, semoga nanti ada kesempatan di lain waktu mungkin kita undang juga, Kak, di podcast ini kita bedah semua. Nah, semoga bisa dengan kepala dinas pendidikan kita. Dan beliau sangat mendukung Iya. kemajuan Aktif, Kak, ya. aktif Di pramuka. pramuka, termasuk mendukung kebudayaan Berau gitu ya. Iya. Saya rasa untuk kemajuan pendidikan di Berau, terus untuk pengembangan sumber daya manusia di Berau, semua elemen yang ada saya rasa sangat mendukung. Cuma tinggal komunikasi kita Ya, yang betul. belum tersambung atau belum kita konekkan saja gitu ya. Oke, Kak, balik lagi ke tema awal, Kak, tentang kegiatan bitaran pelatih. Feedbacknya, Kak, setelah diadakan kegiatan bitaran pelatih ini seperti apa, Kak, untuk depan? Kedepannya kita harapkan ya, khususnya untuk pelatih, khusus pelatih ada kesamaan persepsi terhadap seluruh materi-materi, baik itu materi orientasi maupun materi-materi kursus yang ada di kurikulum pramukaan itu dan yang ada di Sisdiklat ya, sesuai dengan SK Pelatnas nomor 048 tahun 2018. Kita harapkan semua memahami dan adanya satu persepsi yang sama gitu. Sehingga dalam kegiatan kursus juga penyampaiannya bisa nyambung antara pemateri yang satu dengan yang lain dari awal kegiatan kursus sampai akhir kursus menjadi satu kesatuan. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Biar satu persepsi, satu tujuan gitu ya. Tujuan untuk memajukan kepramukaan itu sendiri dan pencapaian standar kurikulum pramuka yang ada di Sisdiklat ya, sesuai dengan SK Pelatnas nomor 048 tahun 2018 itu. Ya, mungkin bisa kali Kakak sepil atau bisa Kakak kasih tahu nih kegiatan-kegiatan terdekat yang bahkan yang akan dilaksanakan oleh Pusdiklat ini seperti apa? Ada kegiatan apa aja nih di tahun ini? Gitu? Untuk di tahun ini Pusdiklat Wakil Cabang Berau ya, khususnya di bidang bina wasa itu kegiatan yang akan kita laksanakan. Tadi kita sudah melaksanakan bitaran pelatih gitu ya. Terus kedepannya ada kursus mahir dasar untuk golongan siaga, kemudian ada kursus mahir dasar golongan mendalam, dan insya Allah wakil daerah akan melaksanakan kursus mahir lanjutan golongan penegak yang mana Kabupaten Berau sebagai tuan rumahnya ini Tuan rumah ya? gitu ya. Kemudian ada insya Allah untuk adik-adik penegak ya, Bantara Laksana maupun Pandega, kita ke depan akan mengadakan kursus instruktur muda. Itu kan game ya kan, game ya. Itu saya pernah juga kegiatan khusus itu seru kayak itu, Kak. Walaupun dulu kalau zaman saya, Kak, dia berkolaborasi dengan skadron atau dengan PMI. Nah, mereka mungkin banyak lah yang tentang kayak pelatihan kepribadian, kepemimpinan, itu banyak. Ini bisa disebut. Nah, kursus instruktur muda ini kita harapkan ada di penegak ya maupun Pandega, khususnya penegak Bantara Laksana dan Pandega ini bisa menerima ilmu yang akan kita sajikan dengan pelatihan atau kursus nanti dan diterapkan di gugus depan baik itu di siaga maupun pendalam dia sebagai bina bantu, karena ini salah satu cara kita untuk mengatasi kekurangan pembina tadi di gugus depan, karena
banyak gustupan yang ingin mengembangkan gerakan pramuka terkenal dengan pembina. Nah, rata-rata gustupan kita itu sudah ada yang memiliki pembina berkualifikasi khusus media dasar maupun lanjutan, ya. Tapi karena kendala kesibukan yang banyak gitu ya, sehingga tidak bisa maksimal membina di gustupannya, sehingga mereka memerlukan bina bantu. Nah, bina bantu ini biasanya yang banyak berperan di lapangan itu ada penegak golongan bantara, pelaksana maupun ada pandega tadi. Nah, supaya dia mempunyai kualifikasi untuk membina atau membantu membina di gustupan yang ada di bawahnya, maka kita coba nanti ke depan melaksanakan kursus instruktur. Oh ternyata banyak ya, jadi bukan hanya kegiatan-kegiatan orang dewasa juga nih ya, buat membina, bahkan ya tadi itu sudah di-spill juga oleh Kak Zul, bahwasanya bakal ada namanya kegiatan KIM khusus untuk anggota pramuka penegak dan pandega. Itulah. Ayo kakak-kakak semua yang masih semangat untuk berpramuka, yang ingin jadi bina bantu atau jadi pelatih pembina pendamping pembina ya, nah itu silakan daftarkan. Jadi bahkan ada Dian Insat juga ya? Ya, ke depan ada Dian Insat dan BKC juga akan melaksanakan KPDK. Oh iya, KPDK yang itu luar Kak sebenarnya, itu yang itu. Oke Kak, mungkin sebenarnya banyak sih yang kita ngobrolin sama Kak Zul ini kan. Terakhir Kak, pesan dan kesan Kak, apalagi yang kita bisa lihat sendiri Kak, waktu cabang Kabupaten Merak telah meraih prestasi kuartir cabang tergiat Kak kedua. Nah mungkin ada pesan dan kesan dari kakak untuk anggota-anggota pramuka yang ada di Kabupaten Merak lebih semangat lagi, dan mungkin untuk pembinanya atau pengurus-pengurus kuartir cabang bahkan pelatih bisa dimasukin. Baik. Yang pertama untuk pembina, karena dia sebagai ujung tombak di gustupan. Ya. Kami harapkan mari kita bersama bahu membahu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan peserta didik kita, meningkatkan karakter peserta didik kita menjadi yang baik, dan agar menjadi warga negara yang baik ya, adalah warga negara yang bertanggung jawab dan siap menghadapi tantangan zaman. Gitu. Itu untuk kakak pembina yang ada di seluruh wilayah kuartir cabang Kabupaten Merak. Dan untuk adik-adik peserta didik, baik itu golongan siaga, penggalang, penegak dan pandega, mari kita bersama-sama aktif di gustupannya masing-masing, berkreativitas, saling mendukung gitu ya, mengasah keterampilan kita untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang, generasi emas Indonesia. Mungkin itu. Oke, mungkin bisa itu. Udah lebih banyak sih sebenarnya, banyak banget walaupun kita singkat ngobrol dengan Kak Zul, mungkin di lain kesempatan, di lain kegiatan kita bisa ngobrol bareng. Sebenarnya nanti pengen kedepannya Kak kita bakal ngobrol lagi, mungkin tidak hanya sebatas kegiatan ini, mungkin kita bedah per materi ya, agar jadi podcast ini bukan hanya sekedar untuk membahas materi atau kegiatan yang saat ini berlangsung. Saya pengennya dari kakak-kakak Pusdik bisa berkenan waktunya untuk memberikan ilmu kepada rekan-rekan pramuka, ya kan? Di melalui podcast ini mungkin bisa kita bisa sharing-sharing tentang ilmu ini, tentang belajar ini, artinya selain hanya sarana publikasi mungkin bisa jadi sarana edukasi. Oke, terima kasih Kak Zul atas waktunya, sehat selalu, ya semakin sukses lah semoga ke depannya. Oke, kakak-kakak semuanya, terima kasih telah menonton Kuarcap Broken Podcast, ya kan? Next ke depannya kita bakal ulang saya lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam.